Dilan di milking. Sekarang ada versi bocah pula. Terus udah berani cinta-cintaan. Film apa ini? Ini film ngajarin anak-anak yang gak bener ini. Itu barusan kalimat orang-orang yang abis nonton TikTok semenjak awal trailer film Dilan 1983 Wo Aini dilepas ke publik. Ayah Pidi Baik dan Fajar Bustomi resmi menggarap film Dilan 1983 bersama naskah yang ditulis oleh Mas Alim Sudio. Di bawah payung Falcon Pictures, film ini ada berbarengan dengan novel yang sudah rilis dan ditulis oleh orang yang sama. Muhammad Adiyat dipercaya oleh Fajar Bustomi melakoni sosok Dilan yang aneh, rebel, tapi taat dalam beragama. Dan berikut pendapat kami soal film ini. Universe Kaishiba. Dilan 1983 bercerita tentang seorang anak yang masih sekolah dasar dan awalnya tinggal di Timur-Timur bersama keluarga. Mereka ada di sana karena urusan tugas negara ayahnya yang diperankan Om Bucek Dep. 2 tahun di Timur-Timur, Dilan dan keluarga kembali ke kota Bandung dan di hari pertama kembali ke sekolah, Dilan dikejutkan dengan sosok murid baru bernama Maylin Mary Oi yang diperankan Malea Emma Chandrawijaya. Rupanya Dilan menaruh rasa penasaran terhadap sosok Maylin. Bersama teman-temannya, Agus, Nanang, dan Fajar, mereka menjadi sekelompok geng anak-anak yang kesehariannya seperti bocah SD pada umumnya. Masih demen main, daya eksplorasi yang tinggi, belajar sesuai waktunya, sampai ngaji di sore hari menjelang maghrib. Berbagai usaha dan upaya Dilan lakukan supaya bisa dinotis alias diperhatikan oleh Maylin. Bareng sama teman-temannya, mereka melakukan banyak hal-hal seru tapi juga aneh bagi Maylin. Sebagai anak keturunan Tionghoa yang baru pindah dari Semarang ke Bandung, sekolah dan rumah barunya adalah hal yang tidak mudah diadaptasi oleh Maylin sebagai minoritas. Tapi nggak lupa juga, justru di sini yang paling menonjol adalah gimana kekompakan mereka dalam menjalin persahabatan dan tahu apa yang harus dilakukan ketika sahabat mereka terjadi musibah. Dilan masih kecil juga sering berantem dan bahkan sering diajak ribut duluan oleh anak-anak lain seusianya. Apakah Dilan semasa kecil berhasil menjalin persahabatan dengan Maylin, gadis keturunan Chinese yang diidam-idamkannya? Silakan disimak karena film ini sudah berlabel semua umur dan pastinya bisa ditonton oleh semua kalangan. Jadi Dilan, Bunda juga pasti gangguin kamu. Bunda. Dilan 1983 Wo Aini sempat menjadi pembicaraan publik kala perilisan trailernya ke masyarakat saat itu. Dianggap mengeksploitasi kisah cinta untuk anak-anak sekolah dasar, yang mana seharusnya anak-anak seusia itu masih sibuk-sibuknya dengan bermain dan belajar di sekolah. Well, secara tampilan boleh-boleh aja menilai seperti itu. Haknya setiap orang. Tapi jangan sampai berlebihan ya guys ya, tanpa menonton terlebih dulu filmnya seperti apa. Nyatanya, film yang akan kita bahas ini merupakan genre film yang bahkan hampir musnah. Coba diingat-ingat. Kapan terakhir kali kita nonton film yang karakter utama dan isinya anak-anak serta keluarga kayak gini? Falcon Pictures kembali lagi menggarap Dilan yang disutradarai oleh Fajar Bustomi dan Ayah Pidi Baik selaku kreator dari novel Dilan. Dan berikut pendapat kami soal film tersebut. Dilan 1983 punya banyak core memori masa kecil yang gue pun juga jamin kalian pasti banyak yang ngalamin. Contoh, ngumpul dan main bareng sama teman-teman sebaya, terus diajak berantem sama anak-anak lain, lalu main petasan sama meriam bambu pas Ramadan, ngaji sore menjelang maghrib. Berikut ada marbot musola atau masjid yang suka galak-galakin anak-anak bandel yang datang ke masjid cuma buat main, bukannya sholat. Sampai suasana jadul kayak Porkas, kasus Petrus, dan masih banyak lagi. Film ini sebetulnya nggak cuma memamerkan gimana unik dan serunya tahun tersebut dengan Dilan, tapi ajaibnya bisa kena ke semua kalangan, khususnya yang udah lahir atau gede di tahun 80 sampai 90-an. Core memori itulah yang coba ditulis oleh Ayah Pidi Baik dan Mas Alim Sudio yang dikemas dengan rapi dan cakep pisan. Suasana romansanya juga ada, namun ya ala kadarnya aja teman-teman. Beneran deh, buktiin. Kalian bakal lihat gimana rasanya jadi sosok Maylin yang dibantu arahkan jalannya dari sekolah menuju rumah cuma lewat kapur yang digarisin di jalan. Untuk anak seusia mereka, menurutku itu lucu banget loh. Ngegemesin. Tapi kalau anak-anak SMA atau kuliah yang notabene-nya udah dari remaja ke proses dewasa, ya agak gimana jadinya. Aneh pasti ya kan? Nah, itu salah satu dari penceritaan dalam Dilan yang jadi scene favoritku saat nonton. Oh ya, ada satu lagi. Momen-momen nakal bin jahil dari Dilan. Ini nih yang bikin gue ngakak banget. Tadi gue sempat mention tentang marbot musola atau masjid yang sikapnya galak tadi kan? Nah, di sini personil tim lo yaitu Mas Ade didapuk menjadi karakter tersebut. Ada satu momen di mana situasinya dalam masjid, suasana baru aja kelar sholat, dan di situ Mas Ade yang kali ini berperan sebagai Mang Musron itu kekunci di kamar mandi. Itu sumpah antara kesian sama momen nostalgia kocak terjadi bersamaan gitu.
Jadi ya, konklusi dari kami, skrip dari Dilan 1983 Wo Aini tidak mengeksploitasi momen romansa yang dominan, tetapi lebih kuat dari sisi persahabatan, solidaritas, relationship dengan bumbu kedekatan sebagaimana anak seusia Adiat saat itu sebagai Dilan, serta kekeluargaan yang hangat dan banyak pelajaran. Dari segi karakterisasi, gue juga terbilang nyaman dengan beberapa karakter yang bahkan secara nggak terduga ada karakter yang memorable yang seharusnya bisa dikasih jatah tampil sedikit lebih banyak lagi. Oke, start from Adiat. Bocah ini sebetulnya sudah tampil bagus dan ada progres dari beberapa karakter yang sebelumnya sudah melekat dalam dirinya. Betul, salah satu perannya di Pengabdi Setan sampai saat ini masih kita ingat toh. Nah, di sini dia didapuk sebagai main karakter yang mengeksekusi sosok Dilan dan dialognya dengan sangat apik dan manis. Tapi gue nggak akan menahan argumen untuk mereka yang seusia gue dan melihat kalau Dilan dari Adiat masih belum selepas Dilan dari Iqbal Ramadan. Mengingat penulis dan kreator dari dua aktor ini masih dinaungi oleh PH yang sama. Namun, gue pun juga akan mengcounter jika inilah Dilan masa sekolah dasar yang seharusnya tidak perlu memaksakan banyak elemen romansa dan rebel dari sosoknya seperti di 1990 dan 1991, tapi tetap enjoyable karena kejenakaan dan usaha pendekatan dengan sahabat barunya yang terbilang lucu menurut kami. Malia Emma juga akan jadi sosok yang akan diingat jika kalian baru pertama kali melihat akting dan lakonnya dalam film ini. Sebagai sosok Maylin, emang gak banyak dialog ataupun screen time layaknya dua karakter utama yang muncul berbarengan. Tapi, setiap kemunculannya bikin suasana nonton jadi lebih gemes. Apalagi dengan momen yang gue bahas di awal. Lalu, cast lama kayak Tante Ira Wibowo sebagai Bunda yang kali ini makin menjadi karakter favorit setelah perlakuannya kepada Dilan, yang bikin banyak anak-anak apalagi remaja di luar sana menginginkan sosok ibu seperti beliau. Yakin gue, sahabat-sahabatnya Dilan juga nggak kalah menggemaskan aktingnya. Dan salah satu yang aku notice banget karena interaksinya dengan Adiat yang gak kaku sama sekali adalah Nanang yang diperankan Keanu Aska. Lalu karakterisasi Mang Musron yang tampil juga dikit, tapi dari kesemuanya gue aja yang menyayangkan porsi tampilnya cuma dikit. Padahal elemen komedi yang kuat plus bikin ngakak itu bersumber dari karakter ini sebenarnya. But it's still okay. Sinematografnya emang gak bisa bohong sih. Lebih bagus daripada Dilan ketika remaja. Entah kenapa gue lebih nyaman di sini daripada dua film sebelum itu. Tapi, meski kalian yang nonton justru sebaliknya bukan masalah besar juga, kembali ke selera masing-masing ya guys ya. Terus ada lagu-lagu baru juga dari The Panas Dalam, musisi yang selama ini udah ngisi soundtrack buat film-film Dilan dari berbagai judul. Color grading sebetulnya ada inkonsistensi, yang mana gue lebih suka pewarnaan yang memberikan kesan jadul tapi bisa tetap colorful dan sedap dilihat. But again, film untuk semua umur gue rasa nggak perlu sampai segitunya sih. Kemudian, hal yang paling akhir adalah soal suasana film ini. Mungkin penonton remaja atau dewasa yang sudah melihat film Dilan dari Iqbal Ramadan sebelum ini pasti belum bisa menyesuaikan dengan karakterisasi Dilan SD yang diperankan Muhammad Adiat. Memang eksekusinya terbilang bagus dan manis, tapi bisa saja membuat para penonton Dilan lama belum terbiasa dengan akting anak jagoan ini. Lalu buat kalian yang baru nonton Dilan dan mulai dari film ini, pasti kalian akan dapat kesan yang menyenangkan, seru, dan pengalaman anak SD yang belajar meromantisasi masa bermainnya dengan sahabat yang baik yang membuatnya tumbuh dengan didikan dan kehidupan sosial yang penuh kenangan. Persatuan. Kalau kau? Bahasa perasa. Waduh. Overall, Dilan 1983 Wo Aini adalah film yang isinya gak melulu soal romansa ala-ala anak SMA atau remaja lain pada umumnya. Karena porsinya belum sampai ke arah sana. Ini adalah edisi Dilan yang masih senang-senang dengan sepeda BMX-nya. Dilan yang kecilnya nggak ngelawan tapi juga nggak suka diinjak-injak. Which is, ini juga ngasih gambaran ke anak-anak kalau berani ngelawan di saat yang tepat itu dibutuhkan. Dan tetap hormat dengan yang lebih tua. Lalu, Dilan yang menyukai lawan jenis dan tetap dengan usaha dan caranya yang ajaib. Jadi, kalau kalian di waktu libur ini lagi nyari tontonan yang santai, ringan, lucu, dan butuh sesuatu yang menggemaskan, silahkan tonton film ini segera. Karena kreator sudah menepati janji dan pernyataannya kepada media bahwa film Dilan 1983 Wo Aini tidak seperti romansa Dilan masa SMA yang diperankan Iqbal Ramadan kemarin. Silahkan buktikan sendiri. Dan bagi kamu yang udah nonton duluan di hari pertama bareng gue, yuk tulis pendapat kamu soal film ini di kolom komentar ya Universe. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton reviewku di channel ini. Jangan sungkan bagi kritik dan saran dari kalian buat gue di kolom komentar atau saweriannya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bagaka has to sign out, and until next time.